Saat ini Samsung sedang mengadakan promo undian. Sebutkan mekanisme promo undian yang sedang berjalan. Mekanismenya untuk transaksinya tuh di atas 2.999.000 itu dapat satu kupon. Nah, nanti untuk kuponnya itu diundi di live Instagram. Udah saja sih. Itu berlakunya sampai kapan, Kak, untuk promo undiannya? Akhir bulan. Aduh, kata terbaca di situ nah. Akhir bulan kayak. Akhir bulannya. Mm-mm. Itu untuk transaksi semuanya, Kak, atau gimana, Kak? Semua transaksi bisa, cash, debit, QRIS, atau leasing, Kak. Yang penting minimal transaksi handphonenya tuh 2.999.000 dapat satu kupon. Oke, kita lanjut ya untuk soal kedua. Oh. Untuk soal kedua, jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Ada minimal 150. Minimal 150. Oke. Kita lanjut untuk soal ketiga ya. Soal ketiga, apabila kalian melakukan penjualan handphone iPhone dengan label TAM atau Blibli, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? TAM atau beli lah. Biasanya ditawarkan dulu sih, soalnya kan kalau iPhone itu kan kelengkapannya handphone sama kabel aja. Dicoba cross-selling dulu sih, kayak beli kepala casan kah, anti gores atau case. Habis itu coba aja, misalkan apa namanya, usernya nih beli iPhone 13, coba aja kasih tawaran dulu ke iPhone 14. Soalnya kan selisih harga iPhone 13 sama 14 lumayan sedikit nih. Habis itu kalau misalkan sudah deal dengan transaksi yang ada, bantu aktivasi kayak apa namanya, unboxing barang dulu, habis itu cek fisik sebelum menyalakan, sama bantu keperluan user kayak install aplikasi, bikin iCloud. Udah gitu sih. Itu aja ya. Tadi yang terakhir tadi apa, Kak? Bisa diulang? Kan closingan nih iPhone lo. Langkah apa aja kan tadi tuh soalnya? Iya. Langkah apa aja? Kan sebelum closingan tuh bisa ditawarkan lagi nih. Contoh misalkan, soalnya untuk iPhone itu kan kelengkapannya kabel sama handphonenya aja. Nah, bisa aja ditawarkan kepala casan iPhone kan, misalkan habis itu apa namanya, anti gores atau aksesoris yang lainnya kayak cross-selling apa gadget mate kah juga tuh sambil ditawarkan. Sama kalau misalkan nih iPhone 13 coba ditawarkan upselling dulu ke iPhone 14, soalnya kan selisih harganya lumayan tipis juga tuh antara 13 sama 14. Atau bisa apa namanya, tawarkan promo bandingan, soalnya kan ada nih promo bandingan aksesoris 750 tuh untuk iPhone 13. Jadi user tuh baik doang 8.250. Apa lagi tes? Tunggulah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk soal keempat. Jika customer berpotensi low sell atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Low sell lah. Paling cari tahu dulu kan nih, misalkan user itu ada kendala apa nih, kada beli di toko kita, entah penawarannya kah kurang sama toko sebelah, atau promonya kah kurang, sama bisa dinegosiasi Bang, kalau misalkan harga di toko sebelah nih, contoh kayak Samsung lah, dapat harga di 2 juta, handphone di wadah kita 2.500.000 atau 2.300.000, coba dikasih nego sih sama SM atau kalian misalkan, coba tanyakan harganya bisa dinegokan atau kada sama toko sebelah. Sama mungkin kasih penawaran menarik kayak dikasih voucher anti gores kan biasanya untuk palu gada nih, voucher anti gores nambah 10.000 atau aksesoris yang lainnya biasanya ada. Lagi tes. Kita aja ya. Halo. Kalau low sell gimana, Kak?
Kalau loser sih biasanya diminta nomor telepon user dulu, atau nanti bisa di-follow up ulang nih, dikasih gini-gini hadiah Kak, kayak voucher anti gores tadi tuh. Rasanya ada kok dikasih di cabang anti gores yang 50 jadi 10.000, paling kasih gimmick kayak itu. Kalau misalkan user mau balik lagi, sambil dicari tahu sih kenapa kendalanya jadi user loser atau membandingkan harga kan misalkan kayak itu tadi. Oke, kita lanjut ya Kak, untuk soal terakhir. Hmm. Saat ini Hmm. Oppo sedang mengadakan promo handphone. Sebutkan apa saja perbedaan keuntungan customer membeli handphone Oppo A6s dan Oppo A6 secara cash di Gadgetmart. Perbedaan keuntungannya apa Kak yang didapatkan customer kalau beli A6s sama A6-nya? Rasanya tuh agak banyak promonya kalau salah. Itu kan kayak ada promo tebus murah Encobox-nya tuh atau promo apa namanya? Promo tebus murah yang TM 1000. Aku lupa listnya itu. Oke, terus ada lagi apa? Ada Bedanya beberapa. apa sama yang A6 sama A6s? Spesifikasinya Kak. Bukan, keuntungan dari promo, kan lagi ada promo nih, tipe A6 sama A6s itu apa perbedaan keuntungannya? Kalau beli A6s keuntungannya apa yang didapatkan, kalau yang A6 apa? Aduh aku lupa Yang pasti aku baca di Oppo tuh pertama kan ada promo tebus murah 1000 tuh. Habis itu ada promo banding juga nih, tebus murah yang 1000 digabung sama Encobox tuh bayarnya 100.000 tuh. Itu aja yang aku ingat nah. Itu aja ya? Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai kalah. Dari jawabannya tadi tuh ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai saat ini Samsung sedang mengadakan promo undian. Sebutkan mekanisme promo undian yang sedang berjalan. Untuk promo undian Samsung yang berjalan ini yang selama bulan Ramadan itu berlakunya dari 19 Februari sampai 19 Maret aja, Kak. Jadi tidak sampai akhir bulan ya. Untuk, mekanismenya itu di setiap pembelian, produk Samsung di atas 2.999, jadi di atas 2.999 ya Kak, baru mendapatkan 1 kupon undian online. Terus, berlaku untuk alat transaksi cash, debit, maupun kredit juga. Untuk, promo undian Samsung ini pengumumannya itu di tanggal 28 Maret di jam 3 di Instagram, Gadgetmart official account-nya. Itu tadi untuk koreksinya. Terus lanjut untuk soal kedua mengenai jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Jawabannya tidak. Jika pembelian ingin terhitung KPI, untuk handphone 3 juta itu minimal tambahan aksesorisnya di 150. Jadi jawabannya tadi betul aja. Terus lanjut untuk soal ketiga, mengenai apabila kalian melakukan penjualan handphone iPhone dengan label TAM atau beli-beli, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Yang pertama, menawarkan cross-selling kepada customer, terus melakukan pengecekan dan pencobaan barang, dan yang terakhir itu melakukan aktivasi garansi perlindungan dari TAM atau beli-belinya, Kak. Nah, itu biasanya diaktifin nggak, Kak? Dan kita Diaktif ya? Diaktifkan ya? kan kalau kamu ada itu kan tag protect tuh kalau bikin mati. Kalau TAM itu gimana klaimnya, Kak? Lewat link ada di grup iPhone tuh linknya. Jadi tinggal masuk di situ ya. Kalau beli-beli? Kalau beli itu kan ada di bagian kotak samping bawahnya tuh barcode, tinggal scan aja pakai Google Kamera. Muncul langsung website, tinggal isi aja datanya. Tapi biasanya masukkan email dulu Pak. Oke, kita lanjut Kak untuk soal keempat. Mengenai jika customer berpotensi low sell atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Yang pertama itu memberi promo sebelum terjadinya low sell, terus melakukan negosiasi, terus wajib menyampaikan jika di toko lain ada penawaran yang lebih menarik dibandingkan toko kami, bisa infokan ke kami agar bisa kasih penawaran yang lebih menarik lagi. Biasanya itu disampaikan lah Kak ke customer.
Kalau ada Hmm, penawaran yang yang lebih menarik di toko lain, bisa kita bisa kasih penawaran yang lebih menarik lagi. ada Bang, yang kusampaikan tadi itu biasanya diikut samakan, Biasanya ngikut harga disampaikan sebelah. ngikut harga sebelah. Kan misalkan user ke sebelah nih membandingkan harga lo, ditakuni dulu nih di sebelah dapat harga berapa. Tapi Nah, kalau biasanya konfirmasi ke SM, Bang. customer-nya belum ke toko sebelah tapi mau ke toko sebelah, biasanya disampaikan lah, Kak. Kan disampaikan di awal tuh kayak promo terus murah dulu lo di awal lo, Hmm. promo terus murah. Tapi kalau misalkan usernya ya low sell nih, kan biasanya kan nomor telepon nih bisa sambil di call up. Nah, mungkin di sana bisa digali. Kalau lo ibaratnya dapat di toko sebelah dengan harga sekian, diikuti aja. Oke, nanti langsung aja disampaikan, Kak, mengenai yang jika di toko lain Hmm, ada penawaran yang lebih menarik itu dibandingkan toko kami, hmm, kita bisa kasih penawaran yang lebih menarik lagi. Kalau usernya siap kan siap. setelah dari Gadget Mart mau ke toko lain, ternyata di lain dapat penawaran yang Hmm, lebih menarik. Terus hmm, selain itu juga siap siap. wajib meminta nomor handphone untuk di-FU ulang. Tadi Hmm, koreksinya di situ ya. Terus lanjut untuk soal terakhir, siap. mengenai saat ini Oppo sedang mengadakan promo handphone. Oppo. Oppo, jelas lah Kak suaranya? Hmm, aman Iya. aman. Oke, diulang lagi ya. Untuk mengenai soal saat ini, Oppo sedang mengadakan promo handphone. Sebutkan apa saja perbedaan keuntungan customer membeli handphone Oppo A6s dan Oppo A6 secara cash di Gadget Mart. Untuk Oppo A6s itu ada free Incobuds Pro senilai 399.000, terus pergantian 180 hari ganti unit senilai 499.000, pergantian layar gratis selama 1 tahun, terus pergantian anti gores dan free cash senilai 200.000, dan tambahan garansi mesin jadi 2 tahun. Itu kalau yang Oppo A6s. Kalau yang Oppo A6 itu untuk Encobuds 3 Pro-nya sudah tidak berlaku lagi ya Kak, karena kemarin sampai tanggal 5 Maret aja. Nah, yang Hmm, untuk keuntungannya itu pergantian layar gratis selama 1 tahun, terus pergantian anti gores dan free cash senilai 200.000, sama tambahan garansi mesin jadi 2 tahun. Itu Kak perbedaannya. Kalau dari yang Oppo A6s itu ada pergantian 180 hari itu ganti unit senilai 499.000 sama Encobuds 3 Pro-nya. hmm, siap Oke, siap. mungkin nanti bisa dibaca lagi ya Kak mengenai promo handphonenya, promo Hmm, handphone Oppo-nya. siap siap. Oke, ada yang mau ditanyakan Kakak? Aman aman. Aman ya? Oke, kalau aman aja untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Terima kasih.